Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sebagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Yang pertama, kita ambil kesimpulan dari konsep kepemimpinan. Menurut para ahli, yang pertama itu konsep kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang di sampingnya agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan bersama-sama. Menurut Sugihan dan Sutarto, ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa penataan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi agar mereka mau bekerja sama dan berbagi hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya, kepemimpinan terkait dengan hubungan yang erat yang ada di dalam diri seorang atau pemimpin secara sadar dan hubungan untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Kita lihat 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan, kedua, kewibawaan, dan ketiga, kemampuan. Kekuasaan yaitu suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahan atau karyawan untuk berbuat suatu dalam rangkaian penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua adalah kewibawaan. Kewibawaan atau kemampuan dari sumber daya, kekuatan dan kesanggupan, termasuk kecakapan teknis sosial selain dipenuhi oleh seorang yang melebihi orang lain, atau kemampuan yang mengatur orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan dari sumber daya, kekuatan dan kesanggupan, termasuk kecakapan teknis sosial selain dipenuhi oleh seorang yang melebihi orang lain. Menurut James Ali, dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa pemimpin harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh orang lain, mulai dari kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan dan komunikasi dan berbicara, termasuk kemampuan dalam menilai yang keduanya. Prestasi yang dimaksud adalah pemimpin yang memiliki secara legal seperti gelar sarjana ataupun punya level pendidikan yang tinggi, kemudian ilmu pengetahuan yang wawasannya di segala bidang. Yang ketiga, kaitannya dengan tanggung jawab, ada keberanian, ada unsur kekuatan, kemudian kreativitas, tuntunan bagi seorang pemimpin. Tuntunan sebagai seorang pemimpin adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang dipimpin. Dan terakhir yang dilihat adalah terkait dengan status sosial, ekonomi, personal, aktif, memiliki stabilitas yang tinggi dan lain sebagainya. Ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, kita lihat dari memilih penglihatan sosial. Atau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua adalah kecakapan berpikir. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan otak yang cerdas dan pintar. Dan yang ketiga adalah keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi adalah seorang pemimpin harusnya adalah orang yang adil secara emosi dan tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi. Dalam konteks ini adalah orang yang memiliki stabilitas emosi yang sangat baik.
Dan yang selanjutnya yaitu jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan ini yang pertama itu pemimpin formal. Pemimpin formal yaitu ciri-cirinya pemimpin formal pada statusnya sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh yang berwenang. Kedua ciri ini adalah mempunyai dukungan atau mendapat dukungan dari organisasi kami. Kemudian menunjukkan atasan. Ketiga, cirinya yaitu harus memenuhi berbagai persyaratan formal, misalnya seperti ijazah, sertifikat, dan lain-lainnya. Yang kedua, pemimpin non formal. Pemimpin non formal yaitu seorang yang tidak secara resmi ditunjuk dan secara tidak resmi yang ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin, tetapi ada suatu bentuk penghormatan yang biasanya diberikan karena mempunyai kelebihan sehingga mampu mempengaruhi kondisi atau kekompakan mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak adanya banyak layaknya seperti pemimpin, tidak ada pengangkatan secara resmi. Yang ketiga, tidak ada satu orang pun yang bisa memutuskan kepemimpinannya. Dan selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu pendekatan sifat. Dari awal satu pemikiran yang merupakan faktor turun-temurun bahwa yang namanya pemimpin tidak akan ada pada garis keturunan. Setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cerdik, jujur, dan jasmani tegas. Sehat jasmani dan tegas. Yang kedua, pendekatan perilaku. Kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dan bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai kebijakan. Yang ketiga, pendekatan kongensi. Dalam pandangan ini dikenal sebagai yang terbaik adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan tunggal untuk segala situasi. Yang keempat, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu maksudnya menunjukkan adanya kesesamaan dan berbagi macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul, antara teori motivasi dan tentang kebutuhan teori tingkat kematangannya. Bahwa dengan pendekatan kepemimpinan situasional yang kedua perpaduan antara teori motivasi dan faktor dengan teori tingkat kemampuan kewahan dan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perbedaan antara 4 sistem manajemen dari tingkat kematangan, bahwa dengan pendekatan ini berangkal yang menjadi suatu pendekatan yang sangat dan oleh banyak pemimpin dalam rangka mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang terjadi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.